Persada, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dalam menjalani setiap aktivitasnya. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas tentang webinar, yaitu mengenai penyakit jantung koroner. Apakah perlu untuk tindakan bypass? Penyakit jantung koroner ini sendiri yang mungkin sahabat persada perlu ketahui merupakan salah satu penyakit di mana terjadi sumbatan pembuluh darah. Itu bisa terjadi karena timbunan lemak yang ada di pembuluh darah, baik timbunan di salah satu pembuluh darah arteri koroner maupun dua pembuluh darah arteri koroner yang mengalami penumpukan timbunan lemak. Nah, untuk mengetahui terkait penjelasan yang lebih lanjut, mungkin saya sebagai Karissa tidak hanya secara sendiri, tapi ditemani oleh Dr. Alfa Ferry Santoso. Beliau merupakan dokter spesialis bedah torak kardiovaskular. Kami ucapkan juga selamat pagi kepada sahabat Persada yang sudah bergabung ke dalam webinar pagi hari ini. Dan pagi hari ini, jika sahabat Persada mengalami keluhan terkait jantung atau dari sisi keluarga juga mengalami keluhan terkait jantung, nah sahabat Persada sudah tepat mengikuti webinar pagi hari ini. Kali ini Karissa akan ditemani oleh Dr. Alfa Ferry. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Alfa. Bisa dengar? Bisa, dokter. Selamat pagi semua. Ya, Dokter Alfa, silakan untuk ini dok, sapa dulu dok, sahabat persada yang ada di rumah. Monggo, dokter. Ya, selamat pagi sahabat persada semua. Selamat bergabung dengan acara webinar pagi ini. Pagi. Pagi. Baik, dokter. Dokter, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Apakah baik atau bagaimana, dok? Baik, Indah. Baik. Alhamdulillah. Siap. Baik, dokter, sebelum kita memasuki presentasi, mungkin dari sahabat persada juga perlu tahu ya dok, ada pengalaman yang menarik nggak nih dok saat dokter melakukan atau menangani pasien-pasien yang untuk operasi bedah jantung, dok? Apa ya? Ya semuanya ya menarik sih. Maksudnya semua kasus yang berkaitan dengan jantung itu ya menarik semuanya dan semuanya berbeda-beda ya. Jadi tidak ada persamaan yang pasti antara satu orang dengan orang lain. Sama dengan memang ya kita semua ciptaan dari Allah, nggak ada yang persis sama satu orang dengan yang lain. Jadi semuanya juga mempunyai pengkhususan sendiri-sendiri. Itu mungkin menariknya ya. Gitu. Baik dokter, untuk penanganan kasusnya sendiri, itu apakah kasus-kasus dewasa atau ada kasus untuk anak juga dok selama dokter melakukan tindakan operasi dok? Atau bervariasi dok untuk dari segi umurnya dok? Ini bervariasi sekali. Jadi kita lakukan operasi ini dari umur baru lahir sampai usia lanjut. Tergantung dari indikasinya. Kalau baru lahir sampai anak-anak kecil itu biasanya dari kelainan jantung bawaan ya. Jadi ada terlahir dengan jantung yang spesial ya, dengan adanya lubang di jantung, sekat jantung, atau adanya pembuluh darah yang posisinya tidak normal, sehingga memerlukan koreksi secara anatomis dan fungsional untuk membuat jantung anak tersebut kembali seperti jantung normal. Kalau di dewasa ya kita panggil itu penyakit jantung ya, penyakit jantung yang acquired yang didapat saat kita dewasa. Ya, paling sering sekali penyakit jantung koroner, yang mana kita merupakan topik kita pagi ini. Di luar itu juga banyak yang lain, ada juga penyakit jantung yang berkaitan dengan katup, ya, bocoran katup, atau yang macam-macam yang lain lagi. Tapi yang paling sering memang
penyakit jantung koroner. Siap, dokter. Mungkin itu yang untuk Prof di awal ya, dok, Ya. terkait dengan tema kita pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki presentasi dari Dokter Alfa, mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk peraturan webinar, yaitu nanti kami akan melakukan mode mute yang akan kami aktifkan agar seminar online ini berjalan lebih lancar. Lalu kita juga sediakan untuk fitur dari chat dari sahabat-sahabat Persada yang mempunyai pertanyaan bisa melakukan dalam fitur chat tersebut ya. Nanti setelah sesi selesai dari presentasi Dokter Alfa akan saya bacakan terkait pertanyaan-pertanyaannya. Baiklah, mengingatkan kembali bahwa sahabat Persada, persahabat Persada bisa mengikuti media sosial kita, yaitu bisa follow Instagram di @persada_hospital dan juga subscribe YouTube Persada Hospital. Karena di dua laman media sosial ini, sahabat Persada juga akan mendapatkan lebih banyak informasi terkait kesehatan. Oke, sahabat Persada, untuk bincang webinar pagi hari ini, kita lanjutkan untuk presentasi dari Dr. Alfa Fairis, spesialis bedah torak kardiovaskular di Persada Hospital. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada Dr. Alfa Ferry untuk memaparkan materinya, jantung koroner, kapan perlu tindakan bypass. Ini saya izin untuk share screen. Untuk materi sudah terlihat, dokter, dan para sahabat Persada yang di webinar pagi hari ini. Jika sudah, monggo dokter, saya Selamat pagi, persilakan. sahabat Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita sedikit ngobrol tentang penyakit jantung koroner lagi ya seperti yang sebelumnya, tapi lebih ke kapan penyakit jantung koroner ini memerlukan operasi. Nah, seperti kita tahu penyakit jantung koroner atau coronary artery disease itu adalah penyakit yang didapat saat kita dewasa disebabkan karena adanya penyempitan pada pembuluh darah koroner. Di mana pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah di jantung kita yang membawa makanan, oksigen dan keperluan-keperluan dari jantung untuk dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, risk faktor terjadinya penyempitan. Jadi nggak semua orang juga dapat penyempitan ini di usia dewasa. Ada yang memang kadang-kadang bebas dari penyempitan itu. Tapi yang paling sering itu faktor risikonya ada 5 ya yang kita atau di dunia ini distratifikasi menjadi lima faktor risiko ya. Yang pertama seseorang yang mempunyai kencing manis ya. Diabetes mellitus itu sudah dipastikan mempunyai atau menjadi faktor risiko yang paling utama. Dan bukan hanya di jantung saja, tapi kencing manis itu juga merupakan penyakit yang mendasari penyakit-penyakit lain. Tapi bukan berarti kita harus takut dengan penyakit kencing manis ini, karena memang satu penyakit yang common ya, dan kencing manis itu juga disebabkan kebanyakannya karena insulin yang berkurang yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas kita sendiri. Jadi yang penting adalah kencing manis, kalau kita mempunyai kencing manis itu harus ditangani dengan baik. Dan penanganan kencing manis bukan sesaat ya. Jadi kalau karena dia disebabkan karena kurangnya supply dari hormon insulin, maka dia memerlukan penanganan yang berkelanjutan. Jadi kencing manis ini sendiri merupakan dasar dari semua penyakit lah, bisa dibilang mother of all disease orang bilang. Jadi yang salah satunya yang menyebabkan kematian itu kalau terjadi penyempitan pada pembuluh darah koroner. Kemudian yang faktor risiko kedua itulah hipertensi. Demikian juga dengan hipertensi.
Berkaitan juga dengan diabetes, orang-orang yang diabetes yang tidak terkontrol juga akhirnya akan mempunyai hipertensi juga karena pembuluh darah di seluruh tubuhnya mengeras. Ya. Kemudian hipertensi itu sendiri juga merupakan faktor risiko terjadinya penyempitan di pembuluh darah koroner. Family history atau faktor keturunan keluarga tidak secara langsung menyebabkan seseorang itu mempunyai penyakit jantung koroner, tapi kalau seorang dari keluarga memang banyak riwayat penyakit jantung koroner, maka kita sebagai keturunannya juga harus mulai berhati-hati dan mengambil inisiatif untuk lebih memeriksakan diri ya dan menjaga kesehatan kita. Tentunya kalau di keluarga banyak yang ada riwayat penyakit jantung, tentunya harus diperiksakan juga apakah mereka juga ada diabetes atau hipertensi, karena itu merupakan faktor risiko utama. Jadi tidak secara langsung bahwa ibu bapak kita punya penyakit jantung bahwa kita akan juga menderita sama. Nah, tapi kita harus memeriksakan diri dan lebih aware ya. Level kolesterol darah yang tinggi. Kolesterol yang tinggi juga merupakan suatu faktor risiko yang nyata terjadinya penyempitan pada pembuluh darah koroner. Yang terakhir, merokok. Ya, merokok ini memang dimasukkan di hampir semua penyakit juga, merupakan salah satu apa namanya faktor risiko. Tapi bukan berarti satu batang menyebabkan penyakit jantung ya. Jadi dia memang rokok ini apabila dikonsumsi dengan jumlah yang banyak dan bertahun-tahun itu menyebabkan juga gangguan pada tubuh manusia, terutama paru dan jantung. Jadi juga merupakan berikutnya. Next slide, Bunda. Nah, ini. Jadi tadi faktor risiko kita sudah bicarakan, kemudian gejala penyakit jantung koroner ini juga sering kita sudah bicarakan dan juga bisa dilihat di YouTube dan di mana-mana ya. Jadi sakit dadanya bagaimana? Dia di sebelah kiri, dada kita. Seringkali dia ke leher atau ke ulu hati atau ke belakang atau ke tangan kiri. Tapi karakteristiknya adalah sakit dada yang timbul pada saat ada aktivitas. Apakah aktivitas itu aktivitas yang seperti aktivitas motorik ya, seperti berlari, jalan cepat dan sebagainya, atau rushing ya, atau berburu-buru, atau aktivitasnya itu satu pemikiran ya, kerjaan yang tiba-tiba stres berat, atau juga bisa juga kalau kita makan yang sangat banyak ya aktivitasnya juga itu bisa menyebabkan timbulnya sakit dada tersebut. Nah, sakit dada ini karakteristiknya itu hanya timbul sebentar dan dia apabila kita habis itu melakukan relaksasi, cara nafas dalam dan rileks dan menghentikan aktivitas yang dilakukan, dia hilang dan dia bisa repetitif datang lagi pada saat aktivitas yang sama atau yang lain dilakukan. Nah, itu kita harus waspada bahwa itu timbulnya dari jantung. Jadi kalau dia datang sakit dada kiri, seringkali orang datang sakit dada kiri, kemudian dia sakit berhari-hari, sakitnya dalam tidur, bangun, lagi kapan saja, itu kemungkinan besar tidak dari jantung. Jadi jantung itu harus ada apa namanya gandengannya dengan aktivitas tadi atau dengan beban pada jantung tersebut. Nah, jadi dan dia timbulnya sebentar dan hilang. Apabila dia timbul lebih lama, biasanya dia dipanggil serangan jantung. Apabila dia sakit dada nggak hilang-hilang dengan kita relaksasi, kemudian keringat dingin dan kadang-kadang sampai kita nggak sadar, itu disebut dengan serangan jantung. Tapi yang sakit dada yang di awal-awal ini kita panggil dengan kalau istilah medisnya adalah angina ya. Angina pectoris. Angina itu artinya sakit pectoris dada, jadi sakit dada, angina pectoris. Lebih keren daripada sakit dada dari angina pectoris ya. Nah, angina pectoris ini spektrumnya itu ada dari yang paling awal itu stabil angina atau sakit dada yang stabil, di mana dia datangnya pada saat aktivitas dan berhenti kalau aktivitas dihentikan. Tidak terlalu sering datangnya, kadang-kadang bisa sebulan sekali, seminggu sekali, atau pada saat aktivitas yang sama dilakukan. Itu adalah stable angina pectoris. Itu biasanya tanda yang awal.
unstable di tengah-tengah spektrumnya itu pada saat sakit dada itu lebih sering timbulnya, bisa tiap hari datang, pagi, siang, pagi bisa 2 kali, siang, sore, dan kadang-kadang kapan aja, bahkan pada saat resting, pada saat kita santai-santai lagi ngobrol, dia tiba-tiba datang sebentar, habis itu kita tarik nafas dalam, hilang. Itu lebih bahaya karena dia merupakan next step ya, next stages daripada yang stabil tadi, lebih sempit ya, atau darah kita lebih lebih kurang supply-nya lebih banyak lagi dibandingkan yang stabil tadi. Nah, apabila dalam spektrum yang di ujungnya pada saat ya, memang terjadi ketidakseimbangan antara supply darah ke otot jantung dengan keperluannya, maka akan timbul yang namanya kram jantung. Kram jantung di mana myocardial infarction atau serangan jantung ya, di mana jantung tersebut nggak cukup makanannya, tapi dia harus pompa. Sehingga kalau di otot-otot lain kita bilang kram ya, kita lari tiba-tiba ketarik otot betis kita jatuh. Nah kalau jantung ya dia jantungnya tiba-tiba berhenti, ya kita pingsan, bahkan dia bisa kembali sendiri, atau kalau dia berhenti total ya kita meninggal. Jadi itu adalah spektrum dari penyakit jantung koroner. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kenapa dia merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, karena biasanya yang stabil, unstable tadi biasanya di neglect ya. Orang banyak yang wah sakit dikit, bukan. Sampai yang unstable pun kadang-kadang masih orang takut atau tidak mau memeriksakan diri, sehingga timbulnya di myocardial infarct tadi atau di kram jantung atau serangan jantung tadi. Berikutnya, next slide deh. Nah, bagaimana penanganan penyakit jantung koroner? Ada dua metode yang sampai sekarang merupakan metode terbaik ya, atau yang metode utama ya, itu adalah apakah dipasang ring atau stent atau cincin orang bilang ya, atau dalam istilah kedokterannya PTCA, percutaneous, melewati kulit, coronary angioplasty, dibuka ya pembuluh darahnya. Jadi pasang melalui kateter, masuk ke tempat yang sempit di pembuluh darahnya, ditiup atau dimasukkan balon kecil sehingga tempat yang sempit tadi secara mekanis dibuka, kemudian dipasang gorong-gorong di situ atau cincin supaya dia tidak nyempit ulang. Itu metode satu. Metode kedua adalah dengan operasi bedah pita jantung koroner atau coronary artery bypass grafting, di mana dibuatlah jalan baru ya, yang mana jalan baru tersebut pembuluh darah kita sendiri yang kita ambil dari atau dari sapi untuk meminta tempat tersebut tadi. Jadi kayak seperti istilahnya seperti layang ya, atau jalan tol baru yang bertujuan untuk mereksplorasi aliran darah ke target atau ke otot jantung kita. Jadi keduanya mempunyai tujuan yang sama. Yang satu dari dalam dibuka sehingga alirannya kembali restored atau normal atau kembali mendekati normal, atau membuat jalan baru untuk juga memberikan supply yang sama ke pembuluh darah, ke otot jantung tersebut sehingga terjadi restorasi blood flow. Itu tujuan sama. Sebelah kanan ini gambar jantung ya, jantung kita bulat. Kemudian ini aorta yang melengkung ke atas ini ya, pembuluh darah utama kita. Nah, kalau kita yang suka masak atau ibu-ibu mungkin ya, kalau motong ayam itu semua jantungnya hampir sama aja. Bulat begini, kemudian ada yang keluar pembuluh darah utamanya, biasanya dipotong di sini. Ini aorta, pembuluh darah utama, jadi semua yang di, di apa yang dipompa oleh darah jantung kita keluar distribusi melalui aorta di sini ke seluruh tubuh, ke tangan, ke kaki, ke badan dan sebagainya. Nah, di pangkal dari pembuluh darah aorta ini keluarlah pembuluh darah kecil yang mengelilingi jantung. Dia di luar dari jantung kita, cabang-cabangnya masuk ke otot. Ini kita panggil dengan pembuluh darah koroner. Dia ada yang di kiri, ada yang di kanan. Semuanya mengelilingi jantung kita. Nah, inilah nadi makanan dari otot jantung kita. Jadi pencipta kita atau Allah itu menciptakan jantung ini merupakan organ yang sangat spesial ya, di mana dia merupakan sebongkah otot, tapi yang tidak kita perintah dengan otak kita. Jadi dia dari lahir, dari ruh kita diciptakan, dia mempunyai sifat otomatis.
dia bergerak sendiri. Yang hebatnya lagi dia tujuan diciptakannya jantung ini dia memompa darah ke seluruh tubuh, tapi dia juga ngasih makan ke dirinya sendiri melalui pembuluh darah koroner tersebut. Itu memang luar biasa sekali organ satu ini yang merupakan juga pusat dari kehidupan kita ya. Nah, apabila ada penyempitan di sini, maka kita panggil ada penyakit jantung koroner. Dan seperti kita bisa lihat, kalau ada penyempitan ya alirannya akan berkurang sehingga pada saat si pompa ini perlu kerja yang lebih berat, alirannya kurang ya untuk memberikan oksigen dan makanan. Berikutnya ya. Slide berikutnya ini. Ya, perbedaan dari kedua metode. Kalau yang tadi saya sudah sebutkan, yang satu dilakukan oleh seorang ahli jantung di ruangan kateter, dia kita bukan panggil itu operasi ya, kita itu kateterisasi, intervensi kateterisasi melalui kateter untuk membuka pembuluh darah dari dalam. Kalau bedah pintas jantung koroner merupakan operasi yang dilaksanakan di ruangan operasi. Nah ini sebelah kanan slide-nya tujuan tadi yang saya sebutkan tadi, ya, tujuan dari operasi ataupun pasang stent itu ya memperpanjang masa hidup ya karena resiko serangan jantung berkurang, meningkatkan sirkulasi darah ke arteri koroner, ke pembuluh darah koroner sehingga suatu jantung dapat darah kembali dengan baik, restorasi, terus meningkatkan toleransi aktivitas tentu saja karena kalau supply darah ke otot jantung lebih baik ya kita kembali ke keadaan seperti sebelum ada penyempitan. Kemudian apalagi di sini nih nggak kelihatan sebentar. Mencegah terjadinya iskemia atau kurang darah yang luas terjadi serangan jantung berikutnya. Meningkatkan kualitas hidup merupakan goal yang paling utama karena apa itu kualitas hidup ya kalau kita sakit dada jalan sedikit sakit ya memang kita nggak bisa kemana-mana karena ya kualitas hidup kita jadi menurun karena kita tidak bisa banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Jadi meningkatkan kualitas hidup salah satu goal yang utama dari kenapa kita memperbaiki kondisi jantung kita tadi. Oh, sebelumnya ya itu. Ya sebelumnya. Sebelumnya, slide sebelumnya ya. Oh, habis ini. Kapan kita tadi? Nggak ada ya. Kapan nggak bypass diperlukan? Nah, ini yang utamanya yang kita bicarakan tadi. Kapan kita lakukan operasi? Yang pertama ya, harus kita balik ini ya. Satu adalah pilihan. Banyak dari masyarakat atau kita semua tidak mengerti atau tidak dapat informasi yang lengkap. Eh, Kenapa ada metode operasi bedah jantung itu pada penyakit ini? Nah, dan banyak orang mempunyai anggapan bahwa operasi bedah jantung itu merupakan operasi yang kalau nggak ada yang lain yang bisa dilakukan ya harus operasi apa boleh buat gitu. Jadi maksudnya udah di ujung-ujung ya satu pilihan terakhir yang yang apa namanya yang dilakukan apabila tidak ada pilihan lain. Nah itu banyak sekali atau hampir semua kita yang tidak uh, tidak dapat informasi yang jelas akan menganggap bahwa operasi bypass ini merupakan apa namanya atau final choice ya. Padahal dia bukan final choice. Jadi operasi bypass tersebut merupakan pilihan. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi ada dua pilihan dari manajemennya atau dari penanganannya. Dia merupakan pilihan. Dia mempunyai apa namanya mempunyai spektrum dari penyakit-penyakit dengan penyempitan tersebut, yang mana ada yang memang lebih baik dilakukan operasi ya. Satu, apabila pernah dilakukan pemasangan ring kemudian penyempitan ulang, nah itu akan lebih baik dilakukan bypass setelahnya. Kemudian yang pasti dari banyaknya penelitian adalah apabila penyempitan pembuluh darah koroner tersebut timbulnya di pangkal ya, di pangkal pembuluh darah koroner. Kita di sini nanti kita balik ke slide yang sebelumnya ya. Di pangkal, jadi itu atau kita panggil dengan left main disease.
itu yang terbaik adalah melakukan operasi bedah pita koroner. Kemudian pada orang-orang yang mempunyai kencing manis ya atau gula ya, itu pada penyempitan apabila sudah timbul 2 atau lebih, maka operasi bypass ini mempunyai hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pasangan ring. Gagal PTCA atau gagal pasang ring ya tentunya apabila dia menyempit ulang, lebih baik melakukan operasi. Kemudian yang terakhir pada orang-orang, pada kita-kita yang mempunyai apa namanya, sudah mendapatkan informasi yang jelas, maka operasi ini merupakan pilihan. Pada contohnya katakan saya, katakan usia saya 40 tahun, kemudian saya mempunyai diabetes awal ya. Kemudian penyempitan saya udah ada banyak 5 titik di pembuluh darah saya. Eh, Maka saya akan bisa memilih mana yang lebih baik ya. Maka saya mungkin pilih langsung ke operasi, saya nggak mau pasang ring karena saya tahu bahwa dengan operasi bypass tersebut hasil akhir atau long term prognosa dia lebih baik. Pembuluh darah yang dipakai pembuluh darah sendiri dan dia akan tahan jauh lebih lama karena saya masih muda, maka saya butuh butuh trouble free quality of life yang tidak memikirkan masalah penyempitan ulang dan lain itu dalam waktu yang lebih lama. Jadi saya akan langsung pilih bypass. Merupakan pilihan pasien. Dan ini hanya akan dipilih apabila seseorang itu memang mendapatkan informasi yang jelas ya tentang pilihan-pilihan antara operasi dengan pasang ring. Bisa balik ke slide tadi yang sebelumnya, yang ada gambar jantung. Nah ini. Nah, ini tadi yang di pangkal itu maksudnya apabila pembuluh darah ini seperti ini ya, apabila keluar dan dia penyempitannya di pangkal, katakan di sini, maka kita bisa lihat eh, area yang berisiko terjadinya kerusakan itu jauh lebih besar dibandingkan kalau penyempitannya di tengah atau di ujung sini. Kalau di ujung maka area at risk-nya lebih kecil. Di sini area at risk-nya lebih setengah gitu. Kalau di pangkal-pangkal maka area at risk-nya memang risiko area yang bisa terkena kerusakan akibat serangan jantung itu jauh lebih besar. Maka tadi yang jadi dari penyakit jantung dari penelitian kalau ada penyempitan di pangkal di left main katakan di pangkal pembuluh darah koroner yang kiri, maka uh, uh, apa namanya yang terbaik dalam melakukan operasi. Berikutnya slide resiko tadi ya. Slide berikutnya. Ya. Nah, berikutnya resiko ya. Kita harus bicarakan yang penting sekali resiko. Orang mikir resiko operasi jantung itu jauh lebih besar dibandingkan pasang ring. Tapi kalau kita mau lihat evidence base-nya, kedua metode walaupun sangat berbeda tata laksananya, mempunyai risiko yang relatif sama. Ini ada evidence base-nya, banyak paper, banyak di internet, banyak. Ya. Risiko kematian tindakan operasi jantung, baik operasi jantung bedah pintas jantung koroner maupun pasang ring, itu mempunyai risiko kematian di bawah 1% pada penderita yang masih mempunyai pompa jantung yang masih preserve, masih baik. Maksudnya apabila kita mempunyai gejala-gejala sakit dada, mempunyai yang dipanggil angina pectoris tadi, kemudian kita memeriksakan diri, kita melakukan treadmill test, kemudian sampai ke kateterisasi, kemudian ada penyempitan, tapi fungsi jantung kita masih baik, yang dikalkulasi biasanya dengan ejection fraction atau pompa 50% dari isi jantung kita tiap kali pompa itu lebih dari 50% darah yang bisa dikeluarkan dari pompanya, itu kita panggil dengan fungsi jantung yang normal. Itu resiko kematian itu di bawah 1%, baik itu melakukan kateterisasi maupun melakukan operasi jantung. Jadi head to head-nya sama risikonya. Hanya metode caranya berbeda tata laksananya. Tentunya operasi bypass itu lebih besar ya ininya tata laksananya lebih lebih dan after care-nya lebih besar dibandingkan dengan pasang ring. Tapi punya risiko yang sama keduanya ya. Berikutnya. Tapi, nah sebelumnya. Nah, operasi bypass sekarang juga mempunyai
cara teknik-teknik yang sudah berkembang dengan baik ya. Ada yang kita panggil dengan dulu-dulunya kita melakukan operasi jantung itu semuanya harus menggunakan pompa jantung atau mesin jantung paru, di mana dia berfungsi sebagai jantung dan paru-paru kita pada saat operasi yang dihubungkan dengan pembuluh-pembuluh darah kita di dalam pada saat dada kita sudah dibuka. Kemudian pada saat itu apabila pompa di luar ini, mesin pompa ini sudah bisa dijalankan, jantung kita bisa diistirahatkan dengan memberikan obat yang melumpuhkan otot jantung tersebut. Jadi jantung kita dihentikan sementara. Itu operasi jantung secara konvensional. Awal-awalnya semuanya demikian. Nah, karena pembuluh darah koroner tersebut lokasinya bukan di dalam jantung, dia di luar, maka teknik berikutnya yang berkembang adalah kita lakukan operasi itu tanpa harus menghentikan jantung tersebut, di mana kita panggil dengan off pump. Jadi jantung tetap berdenyut, kita gunakan beberapa alat bantu khusus yang diciptakan oleh oleh surgeon-surgeon sebelum kita. Nah, ini metode ini baru berkembang mungkin 15 tahun, 20 tahun terakhir, dan itu uh, dirasakan mempunyai manfaat yang lebih pada sebagian dari penderita yang mempunyai penyakit jantung koroner yang bisa dianggap bisa menjalani operasi jantung koroner dengan metode ini. Dan OPAM ini merupakan metode yang memang saya adopt, yang saya sendiri suka lakukan, dan kita lakukan di Persada Hospital. Biasanya dengan metode OPAM ini. Kemudian yang berikutnya adalah seperti yang digambar sebelah kanan, itu minimal invasive coronary surgery, di mana kita lakukan operasi bypass tersebut tidak lagi dengan sayatan di tengah atau dada kita dibuka, tapi sayatan kecil di sela iga kita. Dari sini kita dan beberapa lubang scope ya dalam, seperti juga artroskopi, seperti juga laparoskopi dan lain-lain, kita juga lakukan ya, pada jantung kita. Jadi metodenya tetap off pump tapi masuk dari lubang yang lebih kecil. Dan tentunya tidak semuanya juga kita bisa lakukan pada semua orang. Kita harus pilih pada penderita tertentu yang memang suitable untuk dilakukan dengan metode seperti ini. Itu biasanya ada case selection yang kita lakukan. Apabila suitable, yang kita lakukan dengan operasi minimal invasive coronary surgery tersebut. Apakah dia lebih baik dengan teknik yang lain? Ya, dia lebih baik karena dia lebih kecil. Dia lebih tidak menimbulkan sakit yang lebih ya. Walaupun di tengah-tengah ini pun sakitnya bukan sakit yang sama aja dengan sesar harusnya ya, tapi ini lebih kurang sakitnya karena tidak ada pemotongan tulang di sini, maka juga keluarnya darah yang timbul pada saat operasi juga lebih sedikit. Recovery karena dia juga tidak ada tulang tengah yang dipotong, maka recovery untuk kembali bekerja, terutama kerja-kerja lapangan ya, jauh lebih cepat. Jadi saya pulang di hari kelima, hari keempat habis operasi dan bisa langsung kembali kerja di ruang ibu seperti biasa. Itu manfaatnya dari yang minimal invasif. Selain itu semua sama dengan manfaat yang lain terhadap aliran darah, baik itu konvensional, off pump maupun minimal invasif, semua sama. Robotik kita belum ada di Indonesia karena mahal ya, hampir sama dengan tipe yang minimal invasif, tapi dia masuknya ke dalam itu dengan alat-alat bantu semua, kita panggil robotik. Tapi kerugian dari robotik kita tidak bisa adopt dengan off pump. Sedangkan kalau minimal invasif kita lakukan dengan jantung tetap berdenyut bisa dengan bukaan kecil. Tapi kalau robotik ya karena dia lebih kecil lagi melalui lubang-lubang saja, maka dipastikan hampir tidak mungkin dilakukan dengan pada saat jantung berdenyut. Jadi tetap harus dengan bantuan mesin jantung. Jadi plus minus ya. Jadi kita di Indonesia belum adopt robotik untuk operasi jantung koroner. Berikutnya. Ini sedikit tentang minimal invasif. Tadi saya sudah sentuh. Misi kecil, tidak ada tulang yang dipotong, recovery lebih cepat, darah yang hilang pada saat operasi juga lebih sedikit, infeksi lebih kecil, cepat kembali ke kerjaan.
Berikutnya, siapa yang memerlukannya? Yang saya pikir mungkin yang terbaik yang memerlukan insisi kecil, orang-orang yang mempunyai apa kecenderungan atau keinginan untuk kosmesis ya, lebih kecil, lebih karena tidak ada belahan tengah, belahannya di kiri, maka dia tersembunyi, lebih tersembunyi. Siapa yang memerlukan kembali ke kerjaan lebih cepat, ya dia bisa untuk memilih untuk menjalaninya melalui minimal invasif tadi. Tapi yang jelas pada saat siapa-siapa yang memerlukan itu, orang-orang yang di usia lanjut 70, 80, 90, dia akan jauh lebih bermanfaat untuk mereka. Orang-orang yang mempunyai masalah di paru, bedridden, atau jalan lebih susah untuk bergerak, mereka akan memerlukan tindakan ini lebih 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 baik ya dengan ini dibandingkan dengan di tengah. Orang-orang yang punya steroid dependent atau orang-orang yang mempunyai masalah-masalah lain seperti autoimmune disease atau SLE atau rheumatoid arthritis di mana memerlukan eh, apa namanya pengobatan dengan menggunakan steroid, maka apabila operasi itu tidak melibatkan eh, pembelahan tulang, dia akan jauh lebih baik. Berikutnya, ini sedikit gambar-gambar ya. Sebelumnya, nah ini dia MICS, minimal invasif caranya. Ada skop-skop masuk, alat bantu, lubang kecil tadi, retraksi. Berikutnya, nah ini kalau off pump, secara gambar ya. Jadi dia jantung tetap berdenyut. Eh, ini alat-alat bantunya seperti belalai-belalai. Ini foto lama ya. Sekarang jauh lebih kecil alatnya, jauh lebih apa lebih menarik bentuknya. Tapi diagramatiknya seperti ini. Jadi ada alat bantu yang apa seperti suction cup ya, yang diletakkan di jantung kita. Ini bisa menggerakkan jantung kita ke kanan ke kiri. Tentunya tidak secara ini ya, tidak tidak langsung ya dengan cara teknik-teknik tertentu. Kemudian ada alat bantu seperti garpu begini, juga ada belak yang bisa dilekatkan di samping-samping pembuluh darah, sehingga biarpun jantung kita denyut seperti biasa, area yang dimana tempat dimana kita akan sambungkan pembuluh darah baru itu relatif tidak bergerak ya, sehingga lebih mudah. Kemudian ada alat bantu yang dimasukkan di pembuluh darah tersebut, kita panggil intracoronary shunt. Jadi ya, biar pembuluh darah tersebut dibuka, ada seperti terowongan baru yang dipasang sementara, sehingga aliran darah yang ada tidak terganggu pada saat dilakukan penyambungan-penyambungan. Berikutnya, ini teknik off pump. Nah, ini teknik on pump atau konvensional. Nah, itu pakai ini jalur-jalur untuk sambungan darah ke mesin ya. Ini di aorta kita, ini di vena kita. Jadi darah yang balik ke jantung akan dichannelkan melalui selang ini ke mesin. Kemudian yang sudah ditambah oksigen di mesin akan dimasukkan melalui ini ke aorta. Ini namanya on pump ya. Jadi kalau operasi jantung kan orang kadang-kadang bertanya ke saya, apa jantung kita dikeluarkan? Jantung kita tidak pernah keluar. Tetap ada di dalam rongga dada kita, darah yang keluar ke mesin. Berikutnya, nah ini pompa pompa jantung apa yang digunakan untuk operasi jantung. Bentuknya besar seperti ini, sebesar kepala ya. Ini, nah itu eh, oh sebelumnya balik lagi. Nah ini kira-kira secara diagramatik. Nah ini deh, stop di sini. Diagramatik tadi kita channel kita ambil pembuluh darah apa selang-selang khusus yang kita masukkan ke pembuluh darah balik kita, vena kita panggil, vena cava. Sebelum masuk ke jantung, kita curi darah yang masuk ini masuk ke mesin ini dalam sini. Di dalamnya ada oksigenator atau apa paru-paru buatan. Kemudian ada pompanya. Jadi darah masuk tambahin oksigen karena darah yang balik ke jantung ini biru, ini darah yang kita panggil darah kotor, atau kalau kita baru waktu SMA belajar ya, atau darah yang kurang sudah oksigen sudah dipakai oleh tubuh kita, masuk sini tambahin oksigen, dipompa kembali ke aorta yang notabene merupakan pembuluh darah utama yang keluar dari jantung kita. Jadi kalau setelah seperti ini kan jantung tidak lagi harus memompa karena dipompa oleh mesin ini. Nah, pada saat ini kita bisa tutup aliran ke jantung, kita suntik dia dengan obat, dia berhenti dari saat. Kemudian karena sifatnya
jantung ini diciptakan oleh Allah itu otomatis pada saat obat yang kita suntikkan ke jantung itu berhenti efeknya, dia akan denyut sendiri lagi. Jadi dia akan memompa darah lagi pada saat kita selesai operasi. Begitulah kira-kira teknik operasi jantung yang umumnya dilakukan uh, pada operasi jantung. Berikutnya, berikutnya lagi, udah. Oh, oke, jadi sudah selesai. Ya, Mungkin sudah sampai selesai, dokter. briefing nih tentang Siap. kali ini webinarnya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih dari sahabat-sahabat bersada yang mendengarkan uraian dari saya. Baik. Terima kasih Dokter Alfa atas pemaparan dari materinya, sangat luar biasa Dokter. Mungkin saya langsung melanjutkan terkait untuk sesi tanya jawab. Nah, sebelum masuk dalam sesi tanya jawab, saya mengingatkan sahabat bersada kembali ya untuk menggunakan fitur chat. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ingin ditanyakan kepada pemateri yaitu Dokter Alfa Fayeri, teman-teman bisa langsung chat di kolom fitur chat. Dokter, mungkin saya ada satu pertanyaan, dokter, terkait persiapan yang harus dilakukan untuk tindakan operasi bypass itu apa gitu? Persiapan ya. Dokter. Yang paling berat harusnya persiapan itu adalah persiapan mental ya. Persiapan mental kita. Jadi karena satu kalau menurut saya pribadi nih bahwa kalau kita akan menuju suatu hal yang tidak kita ketahui atau tidak pasti, sangat menakutkan. Jadi mental kita memang benar-benar harus teruji di situ. Tapi kalau kita tahu apa yang kita mau jalani, tetap kita akan ada persiapan mental, tapi paling enggak kita tahu ya. Jadi pesan saya memang yang persiapan yang utama seseorang untuk yang mempunyai masalah dengan penyempitan penyakit jantung koroner itu ada apa namanya learning ya, mengetahui dengan pasti, jangan dengar orang, mengetahui dengan pasti penyakit kita masing-masing. Jadi kalau kita ada masalah dengan jantung kita, apalagi jantung kita, satu-satunya yang ada di tubuh kita, ya kita tahu dengan kondisi kita search internet sudah bagus sekali, YouTube ada, kita diskusi dengan dokternya, kita tahu pilihannya, dan apabila pilihan yang terbaik adalah operasi, maka ya persiapan utama yang mental satu. Kemudian ada persiapan-persiapan yang rutin. Itu dia butuh waktu untuk langsung untuk menjalani operasi. Ada persiapan-persiapan yang pertama adalah persiapan di mana biasanya orang-orang atau kita yang sudah mempunyai masalah dengan penyempitan biasanya akan ada preskripsi obat-obat seperti pengencer darah. Nah, pengencer darah itu biasanya aspiler atau clopidogrel. Dia perlu dihentikan selama 5-7 hari untuk mengurangi risiko perdarahan. Kemudian ada persiapan-persiapan seperti mengeliminasi risiko infeksi di pasca operasi. Jadi biasanya kita memerlukan pemeriksaan tubuh kita ke seseorang internis ya, yang di dalam. Ya, apalagi kalau kita banyak ya tidak mempunyai masalah kencing manis ya, kita cek apakah kencing manis tidak terkontrol, apakah ada infeksi-infeksi lain yang mungkin mengganggu berjalannya operasi. Yang utama sekali biasanya gigi dengan telinga, di mana gigi dan telinga merupakan tempat-tempat tersembunyi yang kita sendiri seringkali neglect ya, dan tidak pernah periksakan dengan rutin, tapi dia juga merupakan tempat di mana infeksi bisa sembunyi. Jadi kita perlu periksa gigi dan THT sebelum operasi. Mungkin itu ya persiapan secara umumnya sebelum menjalani operasi jantung. Baik, Dari terima itu yang kasih. paling utama mental sih. Iya, baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin saya langsung masuk ke dalam fitur chat ya dok. Ini ada yang bertanya dokter. Jadi dokter, ayah saya pernah melakukan operasi katup jantung. Ya. Sekarang katup jantungnya diganti dengan logam. Apakah ada kemungkinan untuk terjadinya operasi jantung lagi ya dok? Ya. Jadi mungkin sebelumnya sudah pernah operasi ayahnya, lalu dengan diganti katup logam, dari penanya menanyakan dok perlu operasi lagi atau tidak. Ya. Monggo dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya, sangat baik sekali.
Ya, yang pertama yang perlu kita tahu bahwa ya yang ciptaan Allah ini yang paling sempurna ya. Apapun yang digantikan pasti tidak sempurna apa yang diciptakan kita di awal ya. Jadi klep atau katup jantung yang diganti memang biasanya pilihannya kan dua, apakah itu dari logam atau itu dari eh, binatang ya. Dari katup binatang atau kulit jantung binatang yang didesain seperti katup. Dua-duanya tidak ada sempurna, tapi kalau yang katup yang dari logam dia memang di luar itu dalam penelitian dia last a long time atau a lifetime. Dia sampai ratusan tahun bergerak pun dia tidak rusak itu klepnya. Nah, jadi tapi dia memerlukan maintenance sama dengan mesin-mesin lain. Apa maintenance-nya? Karena dia memang klep yang mempunyai yang bergerak terus-terusan ya. Ada 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 daunnya. Daunnya itu ada hinge-nya, ada tempat pivotnya, ada tempat bergerak. Maka ya, untuk klep yang jenis logam ini kita memerlukan pengeceran darah ya, karena darah normal seperti yang kita punya sekarang ini itu dengan melewati logam tersebut itu bisa menimbulkan bekuan-bekuan atau kerak-kerak di tempat bergeraknya klep tadi. Itu bisa membuat tersumbatnya atau gangguan pergerakan dari klep. Yang kedua, dia juga bisa terjadi penggumpalan yang menyebabkan terbangnya gumpalan darah, stroke. Maka memerlukan tambahan pengencer darah tersendiri ya, yang kita panggil dengan biasanya umumnya adalah di Indonesia namanya SIMARC ya, atau kalau di dunia isinya namanya kumadin ya, warfarin. Nah itu pengencer darah yang dianjurkan dan harus digunakan untuk seseorang yang punya yang klepnya sudah diganti dengan klep logam tersebut. Apakah dia perlu diganti lagi? Tidak. Apabila kita lakukan maintenance yang baik. Ya. Karena dia memang harusnya dia tahan seumur hidup kita. Tapi kalau kita memang tidak melakukan maintenance dengan baik, ya karena dia barang ciptaan manusia dan juga dia seperti mesin juga, jadi bisa rusak, bisa klepnya bisa macet, bisa dia timbul uh, masalah penebalan di sekeliling klep ya yang memerlukan penyempitan ulang di situ sehingga kita perlu ganti lagi. Tapi secara umum apabila maintenance dengan baik ya seharusnya tidak perlu diganti. Ini bisa menjawab pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, dokter izin tanya untuk seseorang dengan penyakit diabetes, pilihan yang paling aman pemasangan ring ataukah operasi bypass? Ya, secara umum seperti yang saya katakan tadi di beberapa internasional ya atau di penelitian itu sudah ada konsensus bahwa apabila seseorang yang mempunyai kencing manis dan mempunyai penyempitan lebih dari dua di pembuluh darah utama ya kiri atau kanan itu hasilnya akan jauh lebih baik di uh, bedah pita jantung koroner. Seperti kita tahu tadi atau seperti saya katakan tadi, resikonya harusnya sama aja, baik itu pasang ring, baik itu operasi, jadi pilihan kita. Tapi dari penelitian memang untuk penyempitan di orang-orang yang menderita diabetes, apabila penyempitannya lebih dari dua, itu hasil akhirnya akan jauh lebih baik dilakukan operasi bedah pita jantung koroner. Tapi apabila seseorang itu punya penyempitan satu, perlu dipasang cuma perlu satu ring aja dan itu tidak dipangkal, ya pilihannya dua-duanya bisa. Dan menurut saya mungkin nggak ada salahnya dengan pasang ring aja, karena dia lebih simpel dan tidak mempunyai risiko sequelae penyempitan ulang yang cepat uh, apabila cuma satu pembuluh darah dan tidak dipangkal. Karena kalau pembuluh darah penyempitannya dipangkal, itu juga merupakan satu indikasi untuk penyakit jantung koroner itu mempunyai hasil yang jauh lebih baik. Saya untuk pertanyaan selanjutnya ya dok, Ya. siang dok, saya mau tanya apa saja resiko yang memungkinkan terjadi apabila ayah mertua saya operasi bypass karena sebelumnya sudah kateter dan kesimpulan hasilnya CAD
tri, Universal bentar, disease. Dok. Ya, trivassal disease, bentar. Serta dan LM disease, kolesterol tinggi, usia 68 tahun. Terima kasih, Dok. Ya, maksudnya apa pilihannya begitu? Kalau dari yang saya baca ini untuk resikonya sih, Dok, karena dari ayah mertuanya itu sudah memiliki sudah pernah kateterisasi dan kesimpulan hasilnya dari hasil kateter itu ada coronary disease terus ditambah dengan LM disease gitu sih, Dok. Serta kolesterolnya juga tinggi. Ya, Mungkin untuk resikonya aja, Dok. ya. Resiko secara umum ya. Jadi tiap orang memang beda-beda, tapi secara umum seseorang yang mempunyai seperti Bapak eh, tadi umur 68 tahun eh, yang mempunyai penyakit jantung koroner, penyempitan three vessel disease berarti sudah ada tiga tempat minimal penyempitannya, ada diabetes ya. Secara umum harusnya memang yang terbaik operasi jantung, penyempitan jantung koroner. Kemudian kita mesti lihat fungsi jantungnya. Apabila fungsi jantungnya masih normal, belum pernah kena serangan jantung, EF-nya, ejection fraction di atas 50%, maka risikonya tadi di bawah 1%. Kemudian kalau pernah serangan jantung sehingga fungsi jantungnya menurun, maka risikonya memang terkalkulasi, ada kalkulasinya, bisa meningkat dari 2%, 3%, 4%, bahkan 5%. Kemudian ada faktor-faktor lain yang juga perlu diperhitungkan seperti fungsi ginjal, ya, fungsi hati, yang semuanya kita memang periksa. Dan itu juga akan menambah sedikit sebanyak risiko atau bahaya-bahaya dari operasi, baik operasi maupun bakteri tentunya. Itu yang perlu dicek semuanya. Tapi kalau katakanlah semuanya normal, fungsi jantung baik, maka seseorang yang punya diabetes, three vessel disease, uh, penyempitan lebih dari 3 tadi, di 3 bulan, ya lebih baik dilakukan operasi jantung, operasi bidang jantung koroner. Umur bukan satu masalah ya untuk operasi bedah pita jantung koroner. Ya, apa namanya, tidak merupakan berdiri sendiri, tidak merupakan faktor risiko permasalahan di pembedahan jantung tersebut. Apalagi dengan teknik off pump yang kita lakukan secara rutin di rumah sakit persada. Jadi umur tidak merupakan faktor risiko yang 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 pengaruh untuk operasi. Ya. Ini dokter, ini mungkin masih ada satu ya, Dok. Pertanyaan lagi, Dok. Dokter, kalau katup kiri bocor, perlu dilakukan pasang ring atau bypass? Usia 63 tahun. Katup. Iya, katup bagian kirinya bocor, Dok. Lalu dari penanya menanyakan apakah perlu dilakukan pasang ring atau bypass. Nah, ini agak sedikit pertanyaan yang mohon maaf karena pertanyaannya secara umum saya susah menjawabnya. Katup dengan penyempitan pembuluh darah koroner itu apa Berbeda ya, namanya, Dok. Berbeda berbeda ya. untuk Kalau ya, katup kan di dalam penyebabnya. mekanisme di dalam jantung kita. Seperti kita belajar waktu SMA, jantung kita di dalamnya itu ada dua ruang kanan kiri. Satu pompa jantung bersih, satu kita bawa jantung kotor. Bukan kotor tapi kurang oksigen ya. Jantung kiri memompa ke tubuh, jantung kanan ke paru-paru, sirkulasi kecil. Kemudian ada klep-klep di dalamnya yang membatasi aliran. Maksudnya bukan membatasi aliran, tapi tidak membolehkan aliran yang ke depan berbalik ke belakang. Tujuan dari klep atau pintu tersebut. Jadi masalah di klep dengan masalah di koroner berbeda ya. Jadi kalau ada masalah di bocor di klep jantung kiri, berarti di masalah di dalamnya. Kemudian ada masalah di koroner bersamaan. Eh, kita mesti lihat keseluruhan apakah klepnya memang memerlukan tindakan. Apabila dia memerlukan tindakan di klepnya, maka yang terbaik adalah melakukan operasi karena nanggung. Jadi kita lakukan katakan penggantian atau pembetulan repair daripada klep jantung kiri tersebut sekalian dengan operasi jantungnya. Kalau memang itu yang terjadi. Apabila klep bocornya tidak memerlukan tindakan, artinya klep bocor sedikit tapi tidak memerlukan tindakan, yang utamanya adalah pembuluh darah koroner yang sempit, maka pilihan kembali seperti tadi.
Kalau dia mempunyai diabetes dan lebih dari 2 penyempitan atau penyempitannya di pangkal, maka operasi jauh lebih baik. Apabila dia cuma 1 penyempitan aja di tengah-tengah atau di ujungnya, maka pasang ring itu merupakan satu pilihan juga yang tepat. Karena klepnya nggak perlu diapa-apain. Tapi apabila klep yang di jantung kiri tadi perlu dibenerin atau diperbaiki, maka eh, baiknya dilakukan operasi. Karena bisa sekalian ya. Ngapain harus kita lakukan pasang ring kemudian operasi? Karena dua-duanya bisa sekalian, satu kali jalan. Itu Baik, jawaban. terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin memang tidak semuanya bisa saya bacakan terkait pertanyaan di fitur chat, mengingat kita juga ada keterbatasan waktu. Dokter mungkin bisa sedikit dijelaskan dok terkait jika sahabat persada memiliki keluhan yang mengarah ke jantung atau keluarganya juga memiliki keluhan terhadap jantung di persada sendiri, ada layanan apa saja ya dok yang bisa dilakukan seperti itu nih dok? Maksudnya yang bisa dilakukan di persada. Iya, Ya, mungkin jadi ada layanan apa aja dok selain yang bisa dilakukan untuk sahabat persada yang dia punya keluhan terhadap jantung atau keluarganya sendiri nih dok, dia ada gejala yang yang mengarah ke yang penyakit paling penting, jantung. tentang jantung itu paling baik itu adalah antisipasi ya, atau prevensi atau juga deteksi awal. Maka yang di Persada, di Rumah Sakit Persada itu kita ada pemeriksaan jantung, screening jantung namanya. Kalau kita keluarga ada yang kita rasa nampaknya ada faktor risiko yang seperti kita bicarakan tadi, ingin memeriksakan jantungnya, maka bisa datang ke rumah sakit untuk melakukan treadmill test atau stress test. Jadi simulasi dari olahraga maksudnya, dengan terpasang EKG atau rekam jantung ya. Nah, saat itu kita bisa lihat apakah memang dari perlistrikan jantung pada saat kita melakukan aktivitas ada tanda-tanda penyempitan. Apabila memang dilihat ada tanda-tanda penyempitan, maka step berikutnya adalah memeriksakan diri ke seorang ahli jantung. Yang mana kita di sini di Persada ada 5 orang ya, yang kita pilih. Kemudian biasanya next step-nya adalah bisa dilakukan kateterisasi. Jangan salah bahwa kateterisasi jantung itu pada saat awal ya bukan harus dilakukan ring. Jadi pilihan kita sendiri. Memang pada saat dilakukan kateterisasi, pada saat ada penyempitan, biasanya sekalian jalan si ahli jantung akan menawarkan apakah mau dikerjakan sekalian pemasangan ringnya. Apabila cuma satu, tapi pilihan pada kita setelah ada kateterisasi, karena kateterisasi awal itu merupakan diagnostik ya, atau kita harus lihat ada di mana, kemudian kita juga diskusikan mana yang terbaik. Sebelum dari kateterisasi, ada step lain lagi yang kita bisa jalankan yang tidak perlu kateter, itu namanya adalah MSCT atau CT scan kardiak. Juga kita bisa lakukan di rumah sakit Persada. Jadi itu step-step cara yang memeriksakan diri yang spesifik tentang jantung kita. Tentunya ada pemeriksaan darah juga yang perlu dilakukan seperti kolesterol, gula darah. Bisa semuanya dilakukan di rumah sakit Persada. Ya, Siap. ini Baik dokter. ada teman SD saya nih kalau nggak salah ini, Bapak Oh D. ya, Ada pertanyaannya bagaimana ini? dari siapa dokter? Ada ini eh, mungkin Pak Joko Nestri ya, D Nestri. Pajak. Ada pertanyaan ya? Oh, Denestri. Iya. Coba lihat pertanyaannya apa. Betul, Sepertinya dokter. Iya, ini teman-teman SD nih. Ya apa Oh kabar? iya, iya benar-benar. Iya benar. Udah lama nggak ketemu saya. Iya. Selamat datang di Malang, dokter. Ya, sama-sama. Mas Sui nggak ketemu Boleh, ya? boleh saya langsung ngomong, Boleh, dokter? boleh, monggo, monggo. Eh, itu sudah saya chat ya. Jadi saya sudah pasang dua ring di tempat yang berbeda, Ya. ya. Tapi di posisi-posisi seperti ini ya, posisi pancaroba kayak ini, itu saya sering sesak. Ya, sering sesak lah. Ini apakah perlu ada tindakan lebih lanjut atau perlu cuma dari obatnya aja, dokter? Ya, yang pertama itu, yang kedua, saya sebagai orang awam, kalau ada sesak itu bagaimana membedakan karena itu gangguan dari jantung atau gangguan daripada paru? Saya kira itu, Pak Dokter Alfa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi.
Mas Joko, waduh aku di sini dulu panggilnya Mas Joko nih. Oh iya, saya manggilnya Pak Ferry. Pak Ferry Ruslan. Ini teman-teman teman TK dari TK ini. Iya, dari Ya TK. wes. Jadi ya wes udah pernah dipasang ring dua. Jadi kalau memang kadang-kadang sesek, memang kalau kita pernah pasang ring itu kan seperti kita bicara tadi bahwa masalah jantung ini juga nggak apa ya, nggak satu kali tindakan itu langsung beres semua. Maksudnya dia dia pasang ring itu merupakan juga barang asing di dalam pembuluh darah kita. Dan kita mesti monitor dia terus juga. Dan obat-obatan pengencer juga harus rutin. Kalau mulai timbul lagi sesek-sesek lagi atau aktivitas terhambat, perlu diperiksakan lagi. Nah, evaluasinya satu ketemu dengan dokter jantung. Yang pertama, yang kedua ada pemeriksaan yang terbaik mungkin menurut saya ya kalau tidak kateterisasi ulang atau awalnya mungkin treadmill lagi ya, eh, tes treadmill lagi, lihat apakah ada gangguan aliran di tempat yang dipasang ring atau di tempat lain. Karena kan bisa timbul kan pembuluh darahnya ada beberapa ya, dua utama tapi bercabang-cabang, ada tiga ya. Jadi dua katakan dua dua dulu dipasang di tempat pembuluh darah berbeda atau yang sama, sekarang bisa timbul di cabang lain ya, atau ring tersebut bisa eh, apa namanya mengalami penyempitan di dalamnya karena ring ring yang dipasang di pembuluh darah itu juga akan induce penebalan di dalamnya karena dia barang asing ya. Makanya dia kenapa ring itu tidak merupakan eh, satu eh, apa ya satu satu solusi yang pasti ya untuk ini karena dia memang juga akan juga ada gangguannya juga ya. Jadi akan bisa menimbulkan penyempitan ulang di sana. Nah itu kita perlu evaluasi. Tapi kalau memang ada gejala baiknya diperiksain lagi minimal treadmill lagi. Nah kalau treadmill itu ada gangguan ya perlu dilakukan kateterisasi ulang atau CT scan. Nah, kemudian baru dilihat dari situ. Oh, no, mungkin itu yang terbaik. Yang paling eh, baik itu treadmill. Ya, Ya. makasih Dokter Baik, Ferry. Oh, terima saya nggak kasih ketemu ini. Dokter Alfa Iya. atas penjelasannya. Ini waktu kecil, jadi Mungkin sekarang waduh berbeda sekali ya. Foto-foto. Sehat ya Amin. ini ya, ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, jadi baiknya treadmill sih. Yok. Eh, Hmm? iya. Treadmill sih Saya ketemu, tak. ketemu Iya. dokter jantung kita di sini ada dokter Eni, dokter Saiful macam-macam. Jadi ketemu mereka treadmill lagi. Treadmill paling bagus itu treadmill tiap tahun sih. Aku aja tiap tahun treadmill. Jadi kita periksa Kebetulan kebetulan saya minggu minggu depan dokter itu treadmill. waktunya kontrol ke dokter Prof Saiful. Oh iya, Ya. kita treadmill aja. ya, baik. Ya, oke, makasih. Makasih dokter. Baik, terima kasih Ya, Pak Listri ya, dan terima kasih Dokter Alfa mungkin untuk penjelasannya. Mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu, mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa di Persada Hospital sendiri kita juga ada penyediaan paket medical check up untuk screening jantung agar nantinya bisa mendeteksi lebih dini terkait penyakit jantung. Dan di Persada Hospital sendiri juga kita sudah bisa melakukan selain tindakan kateterisasi jantung, kita juga bisa melakukan tindakan operasi jantung, baik tindakan CABG atau coronary artery bypass graft yang mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Dokter Alfa. Lalu kita juga bisa melakukan tindakan operasi katup aorta. Selanjutnya kita juga bisa melakukan tindakan minimal invasif. Seperti itu ya. Untuk yang terakhir, ilmu yang telah diberikan atau pemaparan yang telah diberikan dari Dokter Alfa Ferry terkait tema kita jantung koroner harus lakukan tindakan bypass ini sangat bermanfaat dokter. Mungkin buat saya juga buat sahabat Persada dokter. ya. Nah, tidak terasa gitu karena keterbatasan waktu di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan kah dok dari dokter Alfa untuk sahabat Persada dok? Ya, ya. Pesan saya cuma satu kepada sahabat-sahabat Persada. Eh, jangan takut untuk periksa jantung Anda. Jadi yang paling bagus itu justru kenali kondisi jantung kita. Sayangi jantung kita karena jantung kita cuma satu, merupakan pusat dari eh,
apa namanya, pusat dari ya kehidupan kita ya. Jantung kita itu memang ya dialah yang paling penting. Jadi eh, kenali jantung kita, kenali kondisinya, eh, itu yang terbaik. Jangan takut untuk periksa. Siap, baik dokter. Mungkin bagi yang masih ingin bertanya seputar tindakan operasi jantung, baik tindakan bypass atau tindakan yang lainnya, bisa konsultasi ke Dokter Alfa Ferry dan bisa juga menghubungi call center kami, call center Persada Hospital di nomor 0341 299 6333. Saya ulangi lagi, call center Persada Hospital di 0341 296 299 633. Dan bisa juga melalui hotline Persada Hospital di nomor 0811 3058 8585. Lalu saya ulangi sekali lagi untuk hotline Persada Hospital di 0811 3058 8585. Terima kasih Dokter Alfa untuk kesempatan dok terkait sharing ilmu yang dokter berikan, yaitu sesuai dengan tema kita ya dok, yang jantung koroner, kapan harus dilakukan tindakan bypass. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Persada yang sudah turut mengikuti webinar hingga di penghujung acara, dan tanpa terasa mungkin kita sudah hampir 1 jam ya bersama-sama mengikuti webinar ini. Mohon maaf sebelumnya jika masih ada beberapa pertanyaan yang belum saya sampaikan langsung kepada Dokter Alfa, nanti bisa dilanjutkan, bisa menghubungi call center kami. Seperti itu, Nggi. Sampai jumpa kembali di kesempatan edukasi berikutnya. Saya sebagai Karissa, saya akhiri acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah. Persada Hospital, Dokter. first choice Terima of kasih, healthcare. sahabat Persada. Dadah.